Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Abdul Rojak MSI. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kali ini yang berjudul Relevansi Pancasila pada Era Relevansi Industri 4.0 dan Sociality 5.0. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Seri Juliarsi, dan bersama teman saya Saya Amali. yang akan berpresentasi tentang relevansi Pancasila pada era relevansi industri 4.0 dan Sociality 5.0. Yang dimulai dengan pengertian, yaitu menyesuaikan nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman, termasuk kemajuan dalam industri, teknologi, dan globalisasi sosial. Namun, masalah muncul karena ada ketidaksepakatan antara masyarakat dan pemerintah Indonesia yang cenderung egois terhadap kepentingan pribadi, sehingga Pancasila tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan negara, dan hal ini menghambat kesepakatan dalam mengintegrasikan Pancasila dengan inovasi masyarakat dalam era industri 4.0 dan society 5.0. Lalu di sini pun ada tujuannya, yaitu tujuannya implementasi kebijakan-kebijakan tersebut memiliki beragam keuntungan, seperti penguatan pendidikan Pancasila untuk membentuk kesadaran moral, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum untuk membentuk karakter siswa, pemberdayaan SDM, pendekatan global dengan identitas lokal, regulasi teknologi informasi untuk menjaga etika, forum diskusi untuk pemahaman kolektif, promosi kesadaran identitas nasional, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi internasional berbasis Pancasila. Semua ini diharapkan dapat menjaga Pancasila sebagai landasan negara dan panduan moral bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi perubahan global. Fungsinya untuk membuat negara Indonesia bersatu dengan internasional untuk keuntungan negara Indonesia itu sendiri juga. Lalu langkah-langkah atau kebijakan yang diambil untuk menangani masalah era RI 4.0 dan Sociality 5.0. Satu, mengakui peran penting Pancasila dalam menghadapi era 5.0 untuk mencegah keruntuhan negara. Kedua, memahami bahwa Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mempersatukan keberagaman dan berbagai kebudayaan juga berperspektif termasuk pembaharuan zaman. Tiga, menyadari bahwa era Society 5.0 memiliki persamaan dan perbedaan dengan era Society 4.0, terutama dalam hal penekanan pada teknologi, komunikasi, multitasking, dan pelestarian awal dari era industri 4.0 dan Society 5.0. Dan menurut artikel dari Kompasiana.com, Gojek telah sesuai dengan kebijakan ideologis Pancasila sebagai contohnya. Hasil dan pembahasannya adalah hasilnya revolusi industri 5.0 lebih menitik beratkan pada antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot perangkat elektronik, teknologi dengan keahlian manusia, dan inovasi yang dapat mendorong perkembangan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan. Hasil dari ciptaan atau teknologi canggih di atas yang dihasilkan dari pemberdayaan lokal negara Republik Indonesia dan memenuhi syarat kepancasilaan adalah seperti Gojek, Ruang Guru, pabrik-pabrik, Transjakarta, dan kereta cepat.
Lalu di sini pun hasil dari pembahasannya memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam perumusan kebijakan di berbagai sektor, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Nah, merelevasikan Pancasila dengan era RI 4.0 dan Society 5.0 adalah pilihan bagi kemasyarakatan dan kepemerintahan negara untuk menjadikan sesuatu kepentingan atau hanya sebagai image untuk keuntungan belah pihak. Nah, dari hasil data penunjukkan bahwa Pancasila berperan 75% akan maka Pancasila harus diberi porsi 75% dalam segala sisi penemuan dari segala bidang atau kementerian pada era 4.0 dan 5.0. Nah, maksudnya itu untuk ekonomi, kemasyarakatan, dan kesejahteraan dalam bermasyarakatnya. Adapun kesimpulannya, dari kutipan tersebut, kesimpulannya adalah bahwa pendidikan Pancasila sangat diperlukan dalam menyongsong era 5.0. Pancasila dianggap memiliki kemampuan untuk merangsang pemikiran baru dan mengembangkan sumber daya manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang selaras dengan kesadaran bangsa Indonesia. Banyak penelitian menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi perubahan zaman menuju Society 5.0. Hasil dan operasinya. Relevansi Pancasila pada era relevansi industri 4.0 dan society 5.0 dianggap penting dengan beberapa pertanyaan dan alasan. Sebagai berikut. Apakah Bapak atau Ibu menganggap masalah ini penting? Mengapa? Dari wawancara kami, jawaban dari salah satu peserta wawancara kami adalah dia menganggap iya, kalau referensi Pancasila dan referensi 4.0 dan juga Society 5.0 itu sangat menganggap bahwa masalah itu penting. Referensi Pancasila dengan industri 4.0 dan masyarakat 5.0 merupakan hal yang penting untuk dibahas, terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang menganut Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk dalam perkembangan industri dan masyarakat modern. Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu apakah menurut Bapak atau Ibu masalah ini juga dianggap penting bagi warga masyarakat yang lain? Mengapa? Nah, lalu narasumber kami menjawab, menurut saya masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan pengembangan industri 4.0 dan masyarakat 5.0 memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat nih untuk mengarahkan perkembangan industri dan masyarakat yang modern agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan pertanyaan selanjutnya, kebijakan apakah jika belum ada yang harus dibuat untuk menangani masalah ini? Jika belum ada kebijakan yang dibuat, maka kebijakan yang perlu dibuat adalah kebijakan yang dapat mengakomodir nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Kebijakan tersebut harus dapat memastikan bahwa perkembangan industri dan masyarakat modern dapat berjalan secara berkelanjutan, responsif terhadap perubahan teknologi, serta inklusif dan berkeadilan. Jawab peserta wawancara kami. Menurut peserta wawancara kami. Jika memang kebijakan untuk menangani masalah itu sudah dibuat, tanyakanlah persoalan-persoalan berikut ini. Lalu kami menanyakan apakah keuntungan dari kebijakan tersebut. Peserta wawancara kami menjawab,
Keuntungan dari kebijakan tersebut adalah dapat memastikan bahwa perkembangan industri dan masyarakat modern dapat berjalan secara berkelanjutan, responsif terhadap perubahan teknologi, serta inklusif dan berkeadilan. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut akan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kerugian dari kebijakan tersebut adalah dapat menimbulkan hambatan dalam proses pengembangan industri dan masyarakat modern. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut mungkin akan membatasi ruang gerak pelaku industri dan masyarakat dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi. Lalu, kami bertanya lagi, adakah kemungkinan kebijakan itu dapat diperbarui? Bagaimana caranya? Menurut peserta wawancara kami, kebijakan tersebut dapat diperbarui. Hal ini dikarenakan perkembangan industri dan masyarakat modern bersifat dinamis. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat juga perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Cara untuk memperbarui kebijakan tersebut adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di mana dapat memperoleh lebih banyak informasi untuk memahami masalah ini. Informasi mengenai masalah ini dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain, menurut peserta wawancara kami. Pertama, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang referensi Pancasila dengan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Dua, website dan media sosial yang membahas tentang perkembangan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Ketiga, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan yang terkait dengan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Lalu berikut adalah beberapa contoh kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengakomodir nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2020 sampai 2024. Ketiga ada Strategi Nasional Ekonomi Digital pada tahun 2021 sampai 2024. Kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu disempurnakan agar dapat lebih efektif dalam mengarahkan perkembangan industri dan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan secara berkala. Adapun dokumentasi peserta wawancara kami adalah dari foto yang pertama, kami mewawancarai seorang seorang, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Anindi Zawa Khairunisa, jurusan PGMI. Dan yang kedua, kami mewawancarai, eee, anak mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bernama Alfia Akila Zahra, jurusan Pendidikan IPS, dan juga, seorang mahasiswa yang bernama Najwa Naila, jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Adapun dokumentasi media internet bukan, adapun dokumentasi dari media cetak, kami mengambil dari Kabar Tibur News yang artikelnya berjudul Pancasila Menjawab Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Dan pentingkah Pancasila dalam menghadapi era Society 5.0. Dan media internet yang kami ambil untuk materi dari materi yang kami tadi presentasikan melalui podcast YouTube yang berjudul Lamin Ilmu Podcast
Episode 35, Relevansi Nilai Pancasila di Era Revolusi Industri 4.0 yang bersumber dari official YouTube channel of Law Fakulti Mula Warman University. Masalah yang dibahas adalah referensi Pancasila pada era RI 4.0 dan Society 5.0. Dan ini adalah dokumentasi format wawancara kami bersama peserta wawancara kami. Sekian, terima kasih. Dan sampai sini saja presentasi dari judul materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.